Nah, bagaimana supaya AI tidak menjadi pseudoscience ini ya elaborasi kita di kuliah ini ya. Tentu ini bisa Bapak Ibu nanti misalnya tuliskan ya, jauh lebih baik lagi dengan berbagai sumber ya. Nah, ini salah satu tadi kan sudah ada pendekatan Imre Lakatos, Research Program, kita sebut Mario Bunga itu sebagai apa namanya perkembangan terakhir dari Imre Lakatos lah, Larry Lautan dan lain-lain ya. Jadi kalau ngomong pseudoscience atau enggak itu enggak bisa sekedar memfalsifikasi sebuah teori atau enggak, itu tetap jadi basicnya. Tapi ini dalam sebuah kerangka yang lebih besar ya. Jadi kalau sains mengakui dirinya sains, nggak punya komunitas, nggak ada 10 faktor itu nggak jelas itu ya sulit kita sebut sains ya. Nah, kemudian kalau di perusahaan atau di institusi itu salah satu cara praktisnya untuk AI itu menegakkan AI governance ya. Ini yang di Indonesia jarang sekali ada. Di mana walaupun AI itu pakai machine learning tapi dia tetap explainable. Ya, tetap bisa dijelaskan. Faktor apa yang menyebabkan kredit scoringnya itu diprediksi dia itu nggak layak terima kredit dan lain-lain. Gimana supaya akuntabel? Walaupun pakai AI, kalau ada apa-apa jelas siapa yang tanggung jawab. Gimana supaya tetap aman, robust dan secure? Ya, ada 5 setidaknya prinsip menurut OECD ya. Yang menarik lagi tetap human centered values dan fairness. Jadi nilai-nilai yang dilayani oleh AI itu tetap manusia. Nilai-nilai manusiawi. Ya. Kemudian inclusive growth, sustainable development, dan well-being. Nah, ini kira-kira 5 ya, 5 principle of AI governance. Tentu ada detilasinya ya, tapi paling enggak message-nya kalau mau penerapan AI di perusahaan atau di masyarakat atau di institusi pemerintah itu tidak menjadi pseudoscience dan terkendali, paling enggak coba mulai terapkanlah AI governance. Nah, itu kira-kira beberapa poin-poin solusi yang kita tawarkan kesimpulan sementara ya, atau saya tidak berani menyebutnya kesimpulan ya, cuma remarks lah ya dari kuliah kita ini ya. Artificial intelligence itu akan menjadi tangguh ya, akan menjadi suatu ketangguhan saintifik. Prinsipnya kalau dia itu secara metodik bisa kita bantah. Jadi kita mengembangkan AI itu spiritnya tetap membantah dia, mengujinya, itu paling penting. Dan menguji itu tidak cukup hanya mengetahui confusion matrix atau nanti misalnya recall kalau untuk classifier ya, atau false positive rate dan lain-lain. Mengujinya itu harus betul-betul pengujian yang dahsyat ya. Satu dataset yang sama itu kita uji dengan berbagai sisi ya, dengan k-fold atau dengan berbagai macam alternatif, dan tidak cukup dengan itu ya. Kita nanti uji empirik ya. Kemudian uji bisnis ya, ketika diterapkan tuh apakah dia betul-betul berguna atau enggak. Sebelum masuk ke operation juga melewati pengujian siklus AI governance. Jadi intinya tetap testable, falsifiable yang didukung governance, ini sangat penting ya. Tapi 2 ini pun nggak cukup. Kita harus hati-hati. Apakah AI yang kita kembangkan tuh ada dalam sebuah kelanjutan progressive research program, atau kita ngarang sendiri sesuatu yang teori yang isolated sendiri di ujung dunia ya. Karena kalau menurut nasihatnya Imre Lakatos, kita tuh bagusnya ikut progressive research program, jangan yang degenerating. Misalnya waktu itu ada mahasiswa tanya ke saya, ini kalau saya riset tentang AI untuk menari dan lain-lain, saya bilang ini kelanjutan risetnya dari mana? Setelah ngobrol-ngobrol lama dia bilang, kayaknya topik saya mau saya drop aja Pak ya. Silahkan ngobrol sama pembimbing.
Jadi kita harus, ya kalau saya lebih tertarik ya kalau AI itu diterapkan untuk suatu hal yang memang scientific. Kalau misalnya AI untuk grafologi gitu ya saya ragu ya, karena grafologinya sendiri masih diragukan sebagai suatu scientific research program. Atau AI untuk mendukung psikoanalisis, karena psikoanalisis itu nggak hanya Popper yang ngomongnya, banyak orang ngomong itu lebih ke arah kayak agama atau filsafat ya, sehingga susah pengujian empiriknya. Apakah untuk pendekatan teori-teori psikoanalisis itu bisa kita ambil sebagai data training dan lain-lain, kita kembangin AI-nya ya. Kalau saya pribadi mungkin kurang tertarik. Ya, khawatir saja itu menjadi pseudoscience. Jadi intinya adalah testable, reviewable, ya didukung sebuah SOP atau governance yang jelas. Kemudian sebaiknya dia itu masih ada dalam kerangka sebuah komunitas riset program yang progresif yang ditunjukkan dengan E sama dengan C, SD ya, riset community, society, domain ya, G, FB ini tadi sudah kita jelasin masing-masing ya. PKAM ini ada metodenya, ada fund of knowledge, ada formal knowledge-nya, ada specific body of knowledge dan seterusnya. Nah ini kira-kira apa ya? Beberapa poin yang bisa membantu. Saya nggak menganggap ini kesimpulan, tapi paling nggak dengan ini sudah cukup aman. Yang masih perlu kita elaborasi lebih lanjut. Saya terus terang sedang merencanakan menulis sebuah artikel conference atau jurnal yang agak menyeluruh ya tentang hal ini khusus ya. Karena menurut saya bidang ini masih cukup banyak kosong. Nah kemudian yang tidak kalah penting ya, the last but not least ya, menurut saya di balik semua teori itu kalau melihat, nah hati-hati kita mau meneliti dalam bidang apapun termasuk intinya itu sendiri sikapnya seperti apa. Nah kalau sifat kita itu sifat pseudo-scientist bukan saintis ya itu bahaya ya. Pseudoscience ya. Jadi ya basically scientist itu ya selalu pakai logik sebaiknya ya. Selama masih bisa pakai matematik ya gunakanlah matematik atau at least statistik. Selalu mencoba menggunakan data terbaru, cari counter example. Kalau ada beda pendapat atau beda dengan hasil riset lain, coba pecahkan itu melewati pengujian atau komputasi. Jadi tidak ngotot ya bahwa teori saya yang terbaik, teori saya yang paling benar. Ini memang menarik ya, poin terakhir dari Pak Profesor Mauro Bunga itu ya. Dia mengidentifikasi kalau ujung-ujungnya sains dan pseudoscience itu sikap. Kalau sikap itu cenderung ke arah etik ya, etika ya. Jadi kalau kita lihat para pemikir hebat tuh ya cenderung kayak Albert Einstein tuh kelihatan cengengesan gitu. Saya kemarin nonton film tentang Albert Einstein tuh lucu ya, memang dia tuh kelihatan rendah hati banget ya. Selalu mengupdate informasi diri. Nah ini menarik, mencari komentar kritis dari peer review. Jadi kenapa Anda itu harus rajin menulis ya, supaya ada yang review gitu. Karena kita nggak percaya dengan pendapat kita sendiri sebelum direview orang lain, para ahlinya. Kritis terhadap otoritas dan tren. Jadi jangan menerima padanya, semuanya digiring ke arah cloud, kita ya mikir ya. Sambil pakai Zoom ini, saya selalu ingin menyerukan ke para mahasiswa, betapa bahagianya kalau berapa tahun lagi ini Zoom saya itu diganti dengan produk Indonesia yang sama handalnya gitu. Karena ya sambil jalan ini semua, kita harus tetap berpikir kritis dalam segala hal termasuk
Ini uangnya mengalir kemana gitu. Tujuan beberapa kuliah Pak Agus Hermanto yang lalu itu salah satunya itu ya. Jadi filosofi of science itu secara lebih utuh kalau kita pelajari ya harus melihat dari segala aspek. Betul, betul. Nah, terus menerima dan melaporkan secara jujur data yang menyimpang. Kalau data ada yang menyimpang ya jangan disembunyiin, justru itu adalah temuan gitu. Temuan untuk perbaikan riset program yang sedang kita jalani untuk komunitas semua ya, untuk sains itu sendiri dan untuk kemanusiaan. Saintis itu menulis dan mempublikasi tanpa menyembunyikannya, jadi dia itu supaya bisa dipahami semua orang. Nah, sebagian industri ini kadang-kadang pseudosaintis ya. Ini algoritma kriptografi hanya diketahui oleh industri ini, nggak dideklar, itu pseudosaintis. Ya akibatnya ya kayak obat herbal yang bisa menyembuhkan 1000 penyakit tadi ya statusnya nggak naik dari sana ya. Akhirnya bobol juga. Di bidang kontrol itu ada 8 naga kontrol ya. Itu pemain-pemain gede. Produk-produk di industri itu kecuali pasti dari mereka. Sehingga seluruh insinyur kontrol yang nggak terkait itu praktis ilmunya nggak kepakai di industri. Nah ini karena industri-industri itu memang meng-close ya. Orang lain nggak boleh masuk gitu. Nah beda dengan tradisi Open Python atau Hadoop ya, yang memang malah dideklar ya. Google apa semua itu dibuka semua. Semakin dibuka ya mereka harus inovasi lagi yang terdepan kalau mau di depan. Dan saya lebih cocok dengan gagasan itu ya. Secara filosofis knowledge itu bukan, nggak ada hak milik dalam knowledge itu sebetulnya. Itu ada karunia Tuhan untuk seluruh manusia ya. Kalau bisa dipublikasi, publikasi saja gitu. Ya, supaya bisa dipahami oleh semua orang dan dikritik. Nah, terus poin menarik dari Mario Bunga itu, saintis itu tidak menganggap riset itu jalan untuk menjadi selebritas instan ya. Tapi pseudosaintis iya, itu hati-hati tuh. Kalau kita pengen cepat jadi dokter atau pengen cepat jadi ini supaya kita itu terkenal, itu sifat bukan sifat saintis. Ya, itu menurut Prof. Mario Bunga ya. Saya hanya mengutip saja di sini dan memformulasikan sambil mengoreksi diri saya sendiri ya. Seringkali kita ingin populer, ingin jadi selebritis ya. Jangan-jangan itu akan membatalkan seluruh nilai saintifik dari seluruh pencarian kita ya. Kalau dalam bahasa keagamaannya, kita udah kehilangan keikhlasan dan ketulusan dalam mencari kebenaran dan berkhidmat pada sesama melalui kebenaran itu. Barangkali itu penutup dari diskusi kita kali ini. Monggo kalau mau ada yang saya tadinya ini perlu 3 atau 4 kuliah, saya bekerja keras kemarin untuk meringkas ya. Meringkas ya, ini yang paling ringkas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih kelebihan sedikit dari 2 jam. Silahkan kalau ada yang mau bertanya jawab.